Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Sania Nidaul Husna, dan rekan saya, Siti Barokah Rani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23 dan 24. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Slide selanjutnya yaitu pemotongan PPH pasal 23. Pemotongan PPH pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPH pasal 23. Yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Pengecualian objek pemotongan PPH pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 23 antara lain: yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Selanjutnya kita bahas mengenai tarif pemotongan. Tarif pemotongan PPH pasal 23 dibagi menjadi dua. Yang pertama, besarnya 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kedua, besarnya 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya kita bahas mengenai cara menghitung PPh pasal 23. Yang pertama, cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Rumusnya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contohnya, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. Nah, PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Yang kedua yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Rumusnya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contohnya, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Jaya sebesar 80 juta. Nah, PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali 80 juta, hasilnya 12 juta. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti. Rumusnya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh, CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lastri sebesar 30 juta. PPh pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan yaitu 15% dikali 30 juta yaitu 4.500.000. Yang selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Rumusnya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contohnya CV Perdana mendapatkan hadiah senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh, PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa 10 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 2% dikali 10 juta. Menghasilkan 200.000. Cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dengan rumus PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh, CV Duta Bangsa membayar jasa cleaning service pada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. PPh pasal 23 yang dipotong CV Duta Bangsa adalah 2% dikali 15 juta yaitu 300.000. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya kredit adalah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan pajak
Pajak Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Subjek dan objek pajak penghasilan Pasal 24 yang menjadi subjek PPh Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua yaitu yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak yang diperolehnya penghasilan tersebut atau biasa disebut basis akrual. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak yang diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut dan ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Contoh kasus dari penggabungan penghasilan itu ada PT Mandiri ini menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta. Yang kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC-Com sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru didirikan tahun 2018. Yang ketiga, yaitu di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di DEV Corp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak ada di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham tahun 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan ditetapkan tahun 2018. Yang keempat yaitu penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut juga baru akan diterima pada bulan April tahun 2019. Yang kelima yaitu penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri tahun pajak 2018 adalah pada angka 1, 2, dan 3. Sementara itu, penghasilan pada angka 4 dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan batas maksimum kredit pajak PPh Pasal 24. Dalam jumlah batas yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat penerbitan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukannya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa tersebut atau bertempat kedudukan di mana perusahaan itu berada. Yang ketiga,
penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani ketidakseimbangan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau tetap melakukan kegiatan perusahaan. Yang keenam, penghasilan dari sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda ikut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat pertambangan itu berada. Yang ketujuh yaitu keuntungan karena harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. Kedelapan, keuntungan karena harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Batas maksimum kredit pajak yang dapat diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali pajak penghasilan atau semua yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam artian dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh kasus batas maksimum kredit pajak. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia yaitu sebesar 4 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut. Yang pertama, pajak penghasilan terutang atau dibayar di luar negeri yaitu 40% dikali 5 miliar dikurangi 2 miliar. Yang kedua, 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 1 miliar 250 juta. Yang ketiga, PPh terutang menurut tarif pajak pasal 17 yaitu 9 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diizinkan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh kasusnya yaitu PT Dyaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A, memperoleh penghasilan atau laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35% atau 700 juta persihnya. Di negara B, memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20% dalam kurung 200 juta. Yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, laba di negara A 2 miliar dan laba di negara B 1 miliar. Jumlah penghasilannya yaitu laba di negara A dan B ditambah jadi 3 miliar. Penghasilan dalam negerinya yaitu di Indonesia itu sebesar 5 miliar. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya yaitu 3 miliar ditambah 5 miliar
sama dengan 8 miliar. Pajak penghasilan terutangnya menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar. Untuk batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A yaitu 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 500 juta. Untuk negara B, perhitungannya yaitu 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara B itu sebesar 200 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diizinkan adalah sebesar 500 juta ditambah 250 juta sama dengan 750 juta. Rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contoh kasusnya yaitu PT Fiskal memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Di negara B memperoleh penghasilan sebesar 3 miliar dengan tarif sebesar 20%. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar dan penghasilan usahanya di Indonesia sebesar 4 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri laba di negara A sebesar 1 miliar dan laba di negara B 3 miliar. Rugi di negara C sebesar 2 miliar. Jumlah penghasilan luar negeri yaitu di Indonesia 4 miliar. Yang kedua, penghasilan dalam negerinya 4 miliar. Nah, jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 4 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 8 miliar. Dan pajak penghasilan terutangnya menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar dikali 25% sama dengan 2 juta. Yang selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Untuk negara A itu 1 miliar dibagi 8 miliar dan dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara A itu sebesar 350 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Untuk negara B sebesar 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 750 juta. Nah, pajak terutang di negara B itu sebesar 600 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan yaitu 750 juta. Di negara C, PT Fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugian ini tidak dapat memperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Maka kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Yang keenam, jumlah kredit pajak luar negeri yang diizinkan adalah sebesar 250 juta ditambah 750 juta, yaitu sebesar 1 miliar. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak itu harus melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang berkaitan dengan dokumen yang berkaitan juga dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut itu menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut
tidak dapat dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, jika pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan pajak lainnya. Contoh kasus, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan luar negeri, tarif pajaknya 20% sebesar 1 miliar. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar. Pendapatan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 2 miliar. Lalu PPh pasal 25-nya yaitu sebesar 600 juta. SPT tahun 2018, penghasilan luar negerinya yaitu sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negerinya 3 miliar, penghasilan kena pajaknya 4 miliar, kemudian ditambah dengan pajak penghasilan terutang menurut pasal 17 sebesar 1 miliar, dan kredit pajak luar negeri yang tidak diperkenankan sebesar 200 juta. Kemudian dikurangi yang harus dibayar di Indonesia sebesar 800 juta dan dikurangi PPh pasal 25 600 juta dan PPh pasal 29 sebesar 200 juta. Lalu pembetulan surat pemberitahuan tahunan. Penghasilan luar negerinya itu sebesar 2 miliar, penghasilan dalam negerinya sebesar 3 miliar ditambah sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 5 miliar. Lalu pajak penghasilan terutang menurut pasal 17-nya yaitu sebesar 1 miliar 250 juta. Dan kredit pajak luar negeri yang tidak diperkenankan sebesar 400 juta, kemudian yang harus dibayar di Indonesia sebesar 850 juta, PPh pasal 25 600 juta, dan PPh pasal 29 yang sudah disetorkan sebesar 200 juta. Yang kemudian yang harus dibayarkan yaitu sebesar 50 juta. Sehingga terhadap pajak penghasilan yang masih harus dibayar yaitu sebesar 50 juta tidak termasuk dengan tagihan bunganya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan lampiran itu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, lalu fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Kami mohon maaf apabila dalam memaparkan materi masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.